好，大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家这个时间都用餐了吗？Teman-teman sudah pada makan di jam-jam segini？OK 呀，大家可以在评论区和我交流，teman-teman boleh respon di kolom chat ya. Sambil saya share screen dulu bahan kita hari ini. 大家还记得吗？我们上星期是到了语法，对吗？Teman-teman, minggu lalu kita terakhir sampai di grammar, benar ya? Oke, sambil saya lihat dulu teman-teman yang sudah hadir hari ini ya. Baik, ada Pak Johannes ya, terus ada Ibu Gusmita. 老师你好，你好 Ibu. Ada Ibu Lucia jelas ya, 清楚 ya. Suara saya bisa kedengaran dengan jelas, baik. Kemudian ada Ibu Lucia yang sudah hadir juga. Terus ada Ibu Maria ya, Uan, Uan 可以, cuman Uan biasanya lebih ke sore yang kayak selamat sore ya, lebih terang ya. Nah, Uannya bener Bu, bunyinya U, tapi kalau kita tulis di dalam eh, pengejaan Hanyu Pinyin yang benar itu adalah WU gitu ya. Sebentar, saya coba hapus dulu layar saya. Jadi kita tulis WU. U-nya U-nya saja, tapi si U itu belum bisa berdiri sendiri kalau dia vokal ya di dalam Hanyu Pinyin, sehingga dia perlu ditambahkan W di depan. U-an boleh. Itu selamat sore. Hao. Ini Maria mungkin yang baru bergabung ya Bu ya. Jadi kalau yang baru bergabung nggak apa-apa. Ini kita sudah masuk ke modul 2 di mana mungkin kita sudah jarang bahas yang namanya basic dari Hanyu Pinyin. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, termasuk Ibu Maria, info aja nanti Ibu bisa dengerin rekaman kita yang modul 1. Itu lengkap, Bu. Jadi kita membahas tentang basic dari Hanyu Pinyin ya. Oke. 谢谢您 Ibu Maria. Kemudian saya lanjut lagi ya berikutnya ya. Sekarang halaman 10. Oke, 谢谢您 Pak Johannes. 再来 Ibu Elena yang sudah hadir. 老师下午好. Oke, ketikanya sudah benar, Bu. Kemudian Bu Lucia, 我吃了. Sudah makan ya. Tadi saya tanya, 大家这个时间都用餐了吗？都吃了吗？ Sama ya. Teman-teman di jam-jam segini, 这个时间 ya, di waktu segini gitu maksudnya ya. 都吃了吗? Karena kan kadang-kadang orang makannya agak malam ya. Oke, terus ada Ibu Wiriani yang juga sudah hadir ya. 下午好，老师，下午好，Ibu. 再来 kita lanjut ya. Di bawahnya ada Ibu Deborah. 晚上好，老师，我在茂物. Oke ya, hari ini Bu Deborah ada di Bogor. 今晚茂物下大雨. Oh, 太好了，太好了. Ya, jadi kata Ibu Deborah malam ini Bogornya hujan ya. 我这儿从刚才下午呢也是阴天，但是还没有下雨。Ya, jadi di tempat saya di BSD sudah agak mendung dari sore tadi, tapi belum hujan ya. 有点就是从刚才下午就是阴天，但是还没有下雨，tetapi masih belum hujan. 好, ada Ibu Lisa. 大家 mungkin ya, ini 大家 DAJIA. Maksud Ibu gini ya, semuanya ya, maksudnya ya. 大家晚上好, mungkin ini apa keyboardnya ya. Jadi Taja itu DAJIA. Oke, 谢谢 Ibu Lisa. Kemudian ada Ibu Ita, 老师下午好. Hmm, oke, Ibu Wiriani juga menyapa teman-teman semua. 同学们下午好. Oke, sudah benar ya. Ada Bu Ratna juga, 老师下午好. 我正在公寓. Oke ya, kalau Bu Ratna posisinya di apartemen ya, 公寓. Ada Ibu Lili. 老师下午好. Oke, ketikannya sudah benar ya. 好, bagi yang belum punya modul 2 ya, ini dibantu share sama Pak Johannes ya.
ada apa modul yang teman-teman bisa download. Oke, ada Ibu Cai Taoyin, 下午好，老师，我很想您呀。OK，对呀，我好几次都没有看到您啊，您今天才参加对吧？Ya kayaknya ada beberapa kali ya Ibu nggak ikut ya, karena kalau ikut biasanya ada namanya ya. Oke, 您忙是吧？您很忙是吧？Mungkin sibuk ya Bu ya. Baik, kemudian ada Pak Setiawan, 老师下午好，好nya pakai HAO ya Pak ya. Memang bunyinya HAU betul, tapi kita tahan godaan di mana bahasa Mandarin itu dia di belakang ya, di belakang itu nggak mungkin ada begini, tapi adanya AO. Memang bunyinya ini teman-teman ya, dulu kita bahas panjang lebar di sesi-sesi terakhir dari modul 1. Hao ya, HAO. Ibu Maria ya, kayaknya Ibu Maria yang di atas, Maria Lili ya, mungkin baru bergabung. Teman-teman bisa bantu Ibu Maria untuk apa link rekaman kelas ya, supaya beliau lebih mudah ya, karena kalau link saya benar-benar nggak pegang. Jadi kalau teman-teman ada, boleh share ya, supaya Ibu Maria juga lebih mudah. Terus cara kedua adalah Ibu Maria bisa kontak Pancang ya. Biasanya Pancang ada link rekamannya lengkap ya dari 3 tahun lalu sampai hari ini ya, semuanya harusnya lengkap. Baik, kemudian tadi ada Pak Setiawan sudah hadir, ada Ibu Lidiana. Oke, 老师下午好。Yenchin ya, Ibu, nama Mandarinnya Yenchin. Baik, sudah benar ketikannya.哦，蔡道英说是老师，我刚才问他您是不是很忙啊？然后蔡道英说是老师，我刚从 ziarah 回来，jadi ziarahnya ditaruh depan aja Bu. Ya, 我刚从哪里回来？ya jadi misalnya gini, 我刚从 ini saya boleh hapus ya sampingnya ya. Jadi saya sih berharap teman-teman ada bikin kalimat sambil latihan. Kalau memang belum tepat, saya bantu koreksi. Nanti next time dipakai lagi. Ya, jadi 我刚从 itu kan baru saja, barusan ya, baru saja. 从 dari ini artinya dari. Nah, dari mana? Mau dari Jungguo, mau dari mana ya? Pokoknya ini tempat dari mana aja mau. Cong Wanlong, misalnya dari Bandung ya. Ini teman-teman boleh ganti. Nah, kalau ibu ziarah ya. 我刚从ziarah回来. Jadi baru pulang dari ziarah. Lai sebenarnya nada dua. Tapi kalau dia dipakai sebagai kata bantu, di sini sih sebenarnya kata bantu karena hui adalah verb. Maka dia biasanya dibaca nada 5. Itu ya teman-teman ya. Mungkin menjawab teman-teman juga yang merasa nada 5 itu biasanya apa loh? Biasanya kayak gini ya. Oke, 刚从吉尔回来。吉尔我知道的是有人说朝圣朝圣 itu artinya menghadap ke yang suci gitu ya.朝圣. Cuman jujur teman-teman karena saya bukan umat Kristiani, saya juga nggak mendalamin yang bahasa khusus gitu ya. Jadi nanti saya cek ya. Takutnya maksudnya beda agama tuh beda ngomongan, beda istilah ya. Tapi kalau teman-teman tanya saya Chao Sheng itu artinya Chao itu menghadap ya. Sheng itu adalah Sheng Ren, orang suci. Jadi kita memang uh, ke tempat ziarah untuk apa ya mengunjungi tempat-tempat yang suci gitu ya, kayak gitu. Oke, baik, 谢谢您，Ibu Cai Taoyin，所以欢迎你回来呀，Welcome back. Oke, ada Ibu Nia ya, 老师好. Terus ada Ibu Nani juga yang sudah hadir. 老师下午好，大家好. Oke, ketikannya sudah benar. Ada Ibu Clay, 老师下午好. Oke, baik. Ini juga ketikannya sudah benar Ibu Clay. Maaf ya, ini Ibu atau Bapak. Kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Oh, Ibu Cai Taoyin bilang, 我刚从 Mesir 和 Jordan ziarah 回来. Oh ya, benar. 朝圣 ya. 朝圣回来。要去 Israel nggak jadi masuk ya. 进不去了是吧？因为就是有
那个内战 ya, jadi ada perang ya di dalam Israel, jadi nggak bisa masuk. Wah, 我很高兴听到您能平安回来，因为我也有朋友去那边，然后回不来了ya. Jadi saya ada teman juga yang ke sana, tapi kabarnya lagi ditutup nggak bisa pulang. 所以我听到您能平安回来，我也觉得很感恩，然后很高兴。Oke ya, jadi saya senang juga dengar Ibu sudah pulang ke tanah air dengan selamat ya. Oke ya, jadi itu kita bersyukur ya Bu ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut yuk ke apa namanya bahan kita ya. Kalau gitu teman-teman boleh buka ke halaman 10. Jadi, teman-teman, kalimat yang tadi itu teman-teman boleh pakai. Misalnya, 老师 saya baru pulang dari mana? 老师 saya baru pulang dari jalan-jalan dari mana? Itu boleh dipakai kalimat ini ya. Jadi, 我刚从回来，我刚从美国回来，我刚从泰国，美国 itu Amerika, 泰国 itu Thailand, 回来. Jadi dia itu patternnya begitu. Tinggal teman-teman ganti aja yang dari mananya itu ya sesuai konteksnya teman-teman ya. 所以大家有没有觉得，如果大家试着造句的话，会学到很多东西。jadi teman-teman ada berasa nggak kalau misalnya teman-teman mencoba untuk bikin kalimat gitu ya, walaupun kadang-kadang ragu ya, ini benar apa salah ya, ini benar apa salah ya, nggak apa-apa maju aja ya, hajar, maju aja. Karena gini, kalau saya lihat ya dari perspektif saya adalah teman-teman pakai kosakata yang ada, bikin, terus nanti saya ada koreksi. Nah, koreksi ini yang teman-teman jadikan pembelajaran. Oh, caranya begini ya. Nah, kopas. Maksud saya itu. Jadi dari kecil-kecil kan lama-lama teman-teman tabung kalimat ya, tabung lama-lama jadi gunung gitu, tetap menjadi pengetahuan. Itu sih ya. Jadi tujuannya kadang-kadang saya bisa lihat di chatting, saya baca-bacain, tujuannya itu ya. Jadi teman-teman bisa dapat sesuatu manfaat ya. 所以欢迎大家造句ya. Jadi welcome teman-teman bikin kalimat ya supaya kosakata yang kita pelajari bisa terpakai. Oke. Kalau gitu kita lihat halaman 10 ya. 大家可以看一下的. Oke, baik ya. The ini sungguh banyak sekali penggunaannya ya. Kalau teman-teman punya image, aduh, the ini banyak banget ya, Laoshi ya. Bener. Dia itu punya banyak ya. Kayaknya kalau nanti ya ada ini saya bantu ringkasin deh. Sepertinya kita belum ada bahan materi yang khusus bahas te-nya lengkap ya. Sepertinya belum ada ya. Jadi nanti deh ya, saya bantu susun ya. Dia memang banyak sekali ya dari pertanyaan teman-teman tentang te ini udah melambangkan, oh dia dipakai di sini, dan di sini ya. Nah, jadi halaman 10 kita bahas te-nya hanya sebatas dari materi buku teman-teman. Maksudnya materi yang ada kaitannya dengan kalimat kita di modul ini. Nah, basicnya si te ini kalau teman-teman pernah belajar yang 3 te itu ya, maka ini adalah te apa? Masih ingat te apa teman-teman? Pertama dia adalah kepunyaan, benar ya. Ini ya yang basic ya, di mana dia punya arti betul kepunyaan. Terus yang kedua, te-nya itu adalah dia itu menghubungkan benda dengan benda. Misalnya kalau teman-teman lihat ya, benda dengan benda. Contohnya benda dengan benda, misalnya 白色的 sorry, mama de benda ya, sorry, mama de 汽车 kepunyaan juga, tapi dia adalah benda dan benda ya, subjek dan benda, mama de 汽车. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, tadi jadi ada subjek, di mana subjek itu adalah benda sebenarnya, noun, terus plus te, habis itu plus noun. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga itu yang tadi saya kasih contoh, 白色的汽车. Saya tulis ya, 白色的汽车. Kalau tadi mama ada 汽车, oh kepunyaan. Nah, terus yang kedua adalah apa namanya, subjek dan
benda ya. Terus yang ketiga ada 白色的汽车. 白色 ini adalah apa teman-teman? 白色 itu warna putih. Warna putih itu adalah adjektif. Ini yang hari ini saya mau bahas. Jadi dia bisa beberapa pasang ya, adjektif dan benda. Pastinya dia pasti ada hubungan sama benda noun. 白色的汽车, 白色 itu adalah warna. Warna itu masuk ke kata sifat ya, membedakan jenis. Namanya 白色的汽车. Ini contoh ya, 白色 itu putih. Kayak gitu teman-teman. Oh iya ada kosakata di dalam kalimat kita. Terus yang tadi contoh yang lebih detail dari bagian kedua, misal noun dan noun, contohnya, oke, saya kepikiran satu lagi contoh. Kalau teman-teman ketemu misalnya ya, 学校的厕所, te-nya berarti pakai yang mana? 学校的厕所, pakai te yang ini juga. Benar? 学校 adalah sekolah. Sorry ya, ini tab-nya saya geser. 厕所 adalah toilet. Jadi dia akrab sekali, konteksnya adalah noun dan noun gitu. Ini masih penjelasan tentang apa ya, dia menghubungkan gitu ya, benda dan benda. Belum masuk lagi dia sebagai kata bantu partikel ya. Nah, jadi kelihatannya banyak. Oke, nanti kalau saya susun buku lagi ya, saya masukin dalam tambahan grammarnya kita bahas kalau teman-teman merasa iya ya ternyata banyak ya. Nah, kalau konteks hari ini kita cuma bahas dia dengan kata sifat gitu ya, yang artinya yang. Kalau yang di Indonesia kan misalnya contoh mobil warna putih, artinya yang warna putih gitu ya. Tapi dia nggak semua yang ditranslate pakai te. Itu catatan buat teman-teman. Artinya nanti ada kalimat bahasa Indonesia yang jangan semua ditranslate pakai te. Makanya ini teman-teman saya disclaimer dulu gitu ya. Nah, oke, kita lihat ya contoh kalimat yang ada. Saya boleh minta volunteer untuk bantu baca. Jadi ada 3 kalimat ya. Kita akan baca dulu sebelum saya jelasin. Oke. Oke, ada Bu Lili ya. Oke, Bu Lili boleh bantu saya baca contoh kalimatnya. Nin hao, Bu. 你好，老师。Oke, silakan Bu Lili. 白色的, 白色的还是红色的？ya, 还是, 是nya ditekan Bu ya. 还是, 还是红色的？ya, 白色的还是红色的. Kemudian lanjut di bawahnya Bu. 自动自动的还是手动的？Oke, tungnya dia bersih. Jadi Ibu boleh ikuti 哦 ya. ，OK，自动的还是手动的？自动的还是手动的？对，自动的还是手动的？手再动的。来是第三两个 tiga Bu，嗯，男的还是女儿？女的。男哦，的还是女的？呀，男的还是女的？好，谢谢你，Bu 谢 Lili。谢老师。客气，再见Ibu. Oke, baik. Kita lihat yuk teman-teman. Jadi ini sebentar ya, saya hapus dulu. Yang penting teman-teman tidak terlalu dipikirin aja ya, tenang aja ya. Jadi nggak usah terlalu dianalisa, ikutin aja formatnya. Kalau saya bilang apa tips belajar grammar. Karena gini, kalau makin dipikirin makin pusing, bener nggak? Jadi kalau saya bilang, saya mikirin cara bagaimana teman-teman nggak pusing ya. Jadi santai aja, tapi dapatnya logikanya. Itu sih yang saya suka ya. Jadi saya lebih senang nerangin sesuatu itu disimpelin, tapi teman-teman dapat. Jadi enjoy aja ya. Nah, kali ini kita belajarnya yang kata sifat plus te, di mana misalnya contoh ya, 白色的还是红色的. Teman-teman masih ingat penjelasan saya beberapa pertemuan yang lalu, te-nya di sini itu nggak boleh dihilangkan karena dia menyatakan
sesuatu, sesuatu benda. Benar ya? Jadi kayaknya di pertemuan yang 2 kali yang lalu atau minggu lalu gitu ya, saya udah sebut misalnya contoh konteksnya adalah teman-teman mau beliin saya mobil. Contoh ya, ini tadi barusan cice, saya kasih contoh mobil. Terus ya sudah, saya diajak ke showroom gitu ya. Nah, teman-teman tanya saya, Laoshi mau beli yang warna putih atau warna merah? Jadi kalau maksud konteks mau beli yang warna putih atau warna merah, yang dimaksud di situ bendanya adalah mobil, bener teman-teman? Jadi ada benda yang dimaksud. Jadi tipsnya adalah kalau teman-teman lagi nanya warna, tapi warna ini adalah punyanya si benda yang dimaksud, maka teman-teman perlu ada te. Sampai di sini cukup jelas? Jelas ya. Jadi apapun itu yang penting ada bendanya. Makanya dari awal saya pembukanya saya bilang si te ini dia akrab sekali dengan yang namanya benda, noun. Ya. Tapi kalau misalnya saya mau tanya teman-teman suka warna apa? Suka warna apa? Di situ ada benda nggak teman-teman? Suka warna apa? Nggak ada ya, nggak ada benda. Cuma lagi tanya kesukaan warna apa, Laoshi. Jadi di situ tidak pakai te. Jadi misal, Laoshi, 你喜欢白色还是红色? Jadi berarti itu pure teman-teman nanya saya, Laoshi suka warna putih atau warna merah? Sampai sini oke? Jadi patokan teman-teman ya, kalau misalnya lagi bikin kalimat, maksud saya warna ini untuk benda. Nah, silakan pakai te. Itu mungkin ya salah satu tips dari saya. Oke, kita lanjut lagi. 自动的还是手动的？自动 itu artinya matic, terus 手动 itu adalah manual. Pertanyaan saya, matic dan manual di sini yang dimaksud ada benda nggak? Ada mobil contohnya. Tapi ada juga mesin, bener nggak? Misalnya teman-teman kerja di yang berhubungan dengan mesin. Nah, mesinnya itu mungkin ada yang sekarang sudah matic, ada yang juga manual. Jadi teman-teman tanya kliennya gitu ya, 你问的是自动的价钱还是手动的价钱? Jadi yang kamu tanya ini harga mesin yang matic atau manual, contoh ya, nggak melulu tentang mobil, bisa juga mesin gitu ya, 自动的还是手动的. Nah, sampai di sini contoh kedua masih oke ya. Nah, yang ketiga kita bahas tentang 男的还是女的. Jadi untuk menanyakan jenis kelamin itu butuh te ini, karena di sini nan dan nu. Di sini ada sifat. Jadi sifat yang membedakan manusia, benar ya? Ada cowok, ada cewek. Jadi kalau kita bilang, misalnya contoh ya, kita lagi ngisi pendaftaran, terus teman-teman bilang sama saya, 老师, 我有朋友要参加 gitu ya. 老师, ada teman saya mau ikutan. Contoh kita mau field trip. Ya, jadi teman-teman bilang, 老师, 我有朋友要参加. Nah, karena field trip itu kita nginep, saya perlu ngatur kamar, contoh lah ya. Jadi saya perlu tahu bener gak, 男的还是女的? Ini laki-laki atau perempuan, supaya saya bisa atur kamar. Contohnya konteksnya begitu. Sehingga saya akan tanya, 男的还是女的? Jadi teman-teman, ini perlu diingat paten gitu ya. Tidak boleh dihilangkan te-nya kalau untuk nanyain jenis kelamin. Jadi nggak bisa 男还是女, nggak bisa ya. Jadi 男的还是女的 gitu. Termasuk teman-teman tanya saya, 老师有几个孩子? 老师 punya berapa anak? Contoh ya. Oh, 我有一个孩子. Saya jawab gitu ya. Saya punya 1 orang anak. Teman-teman sudah mulai paham konteksnya? 孩子 itu berarti apa? Ada benda nggak di situ? Teman-teman, saya ajak logika dulu ya, supaya teman-teman nggak pusing ini grammar gimana sih gitu ya. Ada, bener nggak? 孩子. Topik kita lagi bahas anak. Ya, berarti ada noun di situ ya, benda.
walaupun bendanya manusia. Manusia itu termasuk benda ya. Oke, kemudian teman-teman pasti, oh haizi itu kan umum, nggak tahu cowok apa cewek. Nah, teman-teman pasti pengen, biasanya kan pertanyaan berikutnya cowok apa cewek, Lause gitu ya. 男的还是女的. Jadi relate ya, maksudnya berhubungan bahwa oh iya ya, yang ditanyain jenis kelamin ini juga adalah sesuatu benda gitu ya, yaitu anak. Jadi 男的还是女的 gitu. Sampai sini cukup jelas. Begitu juga misalnya murid. 老师，我听说你班上有一位很棒的学生gitu ya. Lalu saya dengar di kelas itu ada satu murid yang sangat hebat. Nah, terus orang ini ngomong gitu ya. Saya, oh, 对对对，我班上有一位很棒的学生 gitu ya. Iya benar di kelas saya ada satu murid yang sangat hebat, 很棒. Pasti orang ini penasaran juga ya. 男的还是女的? Ah, gitu ya. Cowok apa cewek? Sampai sini oke? Cukup clear. Jadi sebenarnya di topik itu sudah ada bahasan tentang noun, benda yang dituju ya. Sampai sini saya lihat jawabannya sebenarnya oke. Itu pedoman dari saya ya. Semoga eh, teman-teman bisa dapat poinnya ya. Jadi benar grammar itu ada aturannya, terus ada tipsnya juga. Jadi saya berusaha ngantarin grammar yang ini supaya teman-teman ada batasan yang jelas ya. Oke, ada pertanyaan dari Xiaoming Laoshi, apa bedanya 男的、男生、男人? Oh, 男的 itu berarti tadi udah saya jelasin ya. Saya nggak ngulang berarti ya. 男的 itu karena ada sesuatu benda yang dimaksud dari konteks percakapan. Tadi udah saya jelasin. Nah, kalau 男生 itu adalah laki-laki. Kalau 男人, oh oke. Em, baiklah. Iya, kalau ditranslate sama-sama laki-laki gitu ya. Sebentar. Ini sudah saya boleh hapus? Saya hapus dulu ya. Sudah oke? Karena ini sudah oke ya. Oke, baik. Saya hapus dulu. Jadi, 男生, hmm, 男生, terus 男人. 男生 itu adalah dia lebih em, umum, terus kesannya itu lebih muda. Jadi gini, 男生 itu adalah jenis kelamin, tapi dia adalah noun, oke? Kesannya gitu. Nah, kalau 男人 itu man, dia adalah noun, tapi dia bukan jenis kelamin. Dia akan sebagai yang namanya subjek. Itu bedanya. Hmm, 男生 belum nikah. Enggak juga. 男生 juga sudah nikah. Tapi dia lebih merujuknya jenis kelamin. Jadi misalnya contoh, oke, toilet laki-laki. Saya kepikiran toilet laki-laki. Teman-teman, saya mau tanya di sini, toilet laki-laki, terus ada toilet wanita. Benar nggak? Menurut teman-teman, di sini translate-nya pakai yang mana? Iya, 男生厕所. 不是男人厕所, 不是. Oh iya, karena ada ren ya, teman-teman ya. Mungkin clue-nya ya. Jadi karena saya bedain ini, teman-teman gampang kan? Oh iya, berarti pakainya 男生厕所. Nah, memang ini agak beda tipis ya kalau saya bilang ya. Semua kalau translate-nya ke bahasa Indonesia laki-laki, laki-laki gitu. Nah, cuman saya berusaha, oh ini dia lebih ke tujuannya tuh jenis kelamin. Jadi, 男生厕所. Terus bisa kenal kayak ginian gimana loh, banyak baca ya. Jadi nanti bisa tahu, oh ini penempatannya di sini. 男生厕所 gitu. Begitu juga yang wanita namanya 女生厕所. Cuman teman-teman kalau di
praktek sehari-hari gitu ya, biasanya shengnya dibuang. Nan cesuo, nü cesuo. Karena nggak usah terlalu lengkap. Tapi sebenarnya di situ artinya nan sheng cesuo he nü sheng cesuo. Jadi toilet cowok dan cewek. Sampai sini oke. Nah, kalau nanren itu misalnya eh ini dia karena subjek, dia spesifik. Contoh ya, contoh. Oh, 昨天晚上我看到了一位男人从他家里走出来。Artinya apa? 昨天晚上我看到了一位男人从他家里走出来。Nangkap? Saya saya udah pelan ya. Ya, kemarin malam saya melihat seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Contoh ya. Ini cuma sebatas contoh kalimat. Nah, kalau saya tanya teman-teman, seorang laki-laki di situ, saya menekankan subjek atau menekankan jenis kelamin? Subjek. Ya, kayak gitu. Ya, kalau di KTP ya, tadi ada Bu Yati, terus siapa tadi yang bilang KTP? KTP, oh, Ibu Yena tanya ya. Mm-mm. Bu Yena tanya, baik KTP itu pakainya? Kalau Bu Yati sih udah jawab ya, tapi saya mau tanya, kalau dari pembahasan saya kan saya udah tulis penjabarannya di BDN-nya gimana? Kalau di KTP berarti tulisnya Nanseng, karena di KTP memang mau dibedain jenis kelamin kan, ya, maksudnya gitu. Sampai di sini dapat kalau di translate sih laki-laki laki-laki ya, tapi penggunaannya, batasannya, oke? Cukup jelas? 清楚了吗? Hmm, 清楚 ya, jelas ya. Jadi balik lagi ke nante, itu berarti ini apa? Sekarang ini udah jelas nih, dua ya. Saya tanya yuk, PR. Nante tadi berarti apa kalau gitu? Dia ada jenisnya apa? Kan tadi ada jenis kelamin, tapi sebagai noun, terus ini sebagai subjek. Iya, kalau nante sebagai sifat. Sifat itu diartikannya adalah melengket ke si noun. Kan tadi saya kasih contoh misalnya kalau anak gitu ya pasti ditanya cowok apa cewek karena si anak yang mau dicari tahu nih sifat jenis kelaminnya gitu ya. Begitu juga murid yang pinter. Nah, orang pengen tahu nih muridnya cowok apa cewek ya. Nah, cowok apa cewek di sini bener jenis kelamin tapi dia adalah fungsinya sifat gitu. Hao, 清楚了 ah. Jadi jelas ya. Memang grammar bahasa Mandarin tuh kalau menurut saya kayaknya dia di sini nih. 很丰富 ya, tapi teman-teman tidak memandang dia complicated, tapi pelajari aja polanya. Dan saya berusaha untuk jelasin berdasarkan dia prakteknya itu gimana penggunaannya ya. Jadi mungkin saya nggak bisa kasih teori yang buku banget gitu ya, tapi saya kasih berdasarkan patokan praktek sehari-hari itu seperti apa. Oke, kalau kalau jelas kita lihat latihan. Ada dua kalimat, teman-teman. eh Silakan ditranslate. Ada kosakata yang perlu saya bantu. Nanti yang masih tunjuk tangan, kita akan minta tolong untuk bantu translate juga ya. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan sendiri, adakah kosakata yang perlu saya bantu? Mungkin belum kita pelajari, teman-teman boleh tanya. Silakan. Ada? Kanan dan kiri sudah belum ya? Ini sudah boleh saya hapus penjelasannya. Teman-teman sudah screenshot. Kalau sudah, saya hapus dulu ya. Oke. Oke. Nah, 我们看一下. Oh, sorry. 对不起. Oh, 在这儿. Oke, kamu mau yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri? Jadi kanan itu adalah 右边.
右边. Pian ini sebelah gitu ya, sisi. Jadi sebelah kanan. Terus lawan katanya 左边 itu adalah sebelah kiri. 左边 sebelah kiri. Sorry ya, sebelahnya agak nempel tulisan. Ada lagi? Besar atau kecil udah ada ya? Udah pernah ya. Oke, kita kalau udah oke, kita akan ke volunteer ya. Teman-teman silakan catat dulu. 右边和左边. Mau pakai R boleh. 右边左边都可以ya. Dua-duanya boleh ya kalau teman-teman mau tambahin R. Cuman huruf Mandarinnya aja yang perlu tambah karakter. Kalau ini kan kita cuma tambahin R. Kalau huruf Mandarinnya ya, yo, biar dia ada satu karakter sendiri. Kalau nggak mau berarti dua huruf aja. Begitu juga zuo, biar boleh kalau mau tambah er. Ya, jadi ini preferensi masing-masing karena keduanya sama artinya. Oke, 好的，来，我们看一下我们的句子啊。Sebentar, saya share satu lagi. Biar saya tulis kalimatnya dari teman-teman. Oke, 来，我们看一下啊。Oke, yang sudah tunjuk tangan. Oke, ada Ibu Gusmita. Oke, Ibu Nin Hao. Ya, Nin Hao Ibu. Ditutup, ketutup lagi ya. Sebentar, saya unmute lagi. Hmm, 老师好， Oke, Nin Hao Ibu. Silakan Ibu, kalimatnya ada. Wah, 我看一下. Kamu mau yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri gitu ya? Kalimatnya berarti ya, silakan Bu. 嗯，那等一下， Ya, Ibu Gusmita, suaranya bisa kedengaran? 以下是 Oke, 可以， Oke. Ya, silakan translate kalimatnya. Eh, kamu mau yang di sebelah kanan apa yang di sebelah kiri? 是kanan Oh, bukan, maksudnya kali sambungnya gimana? 嗯 Oke. 嗯嗯嗯嗯，Sewa agak lagu asa. Oh, oke. Kalau gitu nggak apa-apa. Kita ganti orang dulu ya, Bu ya. Eh, oke, Ibu, saya coba ganti dulu ya. Oke, baik, nggak apa-apa, Bu. Sisi ini, Bu. Kita lanjut lagi ke Ibu Feli. Oke, Ibu Feli boleh bantu saya translate kalimatnya yang kamu mau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Oh, sorry, saya kebalik. Saya mau, sorry, kamu mau yang di sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Silakan Bu Feli, saya sudah unmute. Bisakah Ibu? Oke, apa sinyal Halo, saya ya? 晚上好。 Oh, ya, halo, 您好 Ibu, 晚上好. Yuk Bu, silakan. OK，你要在右边还是左边？ Mm-mm. Oke, baik. Bu, kalau dari penjelasan saya tadi, terus ke kalimat, kira-kira ada yang masih perlu direvisi nggak, Bu? Kira-kira. Jadi, ini pertanyaan dia adalah, mau yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri? Iya, maunya posisi ya, Uh, jadi saya. ya, jadi
bukan posisi sebenarnya ya. Jadi ini ada yang dimaksud tuh sebenarnya ada benda yang dimaksud ya. Jadi misalnya kamu mau yang boneka yang di sebelah kiri apa di sebelah kanan gitu maksudnya. Nah, berarti kalau gitu kalimat ibu ada kurang apa, Bu? 你要 sebelah Mm-mm. Oke, 你要 Mm-mm. Kan ibu gini ya, zai. Oke, 在 kanan dulu ya. Mm-mm. 右边的东西还是 Mm-mm. 左边的东西？ Iya, betul. Nah, tungsinya kita boleh buang, tapi yang penting te-nya nggak boleh hilang ya. Oke, 你要在 Oh, oke. 右边的还是在左边的？边的，OK，谢谢老师，Oke, 不客气，谢谢你Ibu Feli. 谢谢老师。Ya. Jadi yang pasti te-nya tidak boleh hilang atau tidak boleh tidak ada, karena itu akan apa namanya ambigu dan memang tidak sesuai grammar juga ya. Jadi 你要在右边的还是在左边的 ya. Jadi kamu mau yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri. Bagi teman-teman yang tidak pakai zai itu juga nggak apa-apa. Jadi 你要左边的还是右边的？你要右边的还是左边的 ya? 右边 kanan, 左边 kiri. Jadi maksudnya kita lagi nanya orang nih, kamu mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Tapi ada bendanya, bendanya nggak tahu karena nggak disebutin di kalimat. Sampai sini oke, saya lihat kalimat yang masuk itu sudah benar ya. Ibu Fani kalau mau boleh tunjuk tangan ya Bu, supaya saya lebih mudah untuk unmute. Karena kalau enggak saya cari nama di ratusan orang ya, kayak gitu. 你要左边的Ibu Leoni harus pakai te ya. 你要左边的还是右边的? Kamu mau yang kiri atau kanan ya? 左 itu kiri, 右 itu kanan. Perlu ada te ya. Oke, baik. Ya, kurang te. 谢谢大家. Ibu Leoni boleh direvisi ya, kalimatnya sudah benar, tinggal tambahin te. Ya, oke, ini kalimat pertama, terus kita lanjut kalimat kedua. Oh, Ibu Gusmita katanya panggil nama aja ya. Iya, Bu. Baik, kalau gitu berarti kabar baiknya adalah em, saya yang tambah berusia atau murid saya udah tambah muda berarti ya. Jadi ceritanya saya panggil Ibu dan Bapak, saya seragamin karena dulu saya pernah panggil nama langsung. Ternyata senior. Jadi ada yang message saya gitu ya bahwa kayaknya kurang cocok deh dipanggil nama langsung gitu. Terus akhirnya saya pikir-pikir, oh ya udahlah kalau gitu daripada saya minta teman-teman open camp untuk lihat ini kira-kira usia berapa, ya udah saya samain semua saya panggil Bapak dan Ibu ya. Eh, apa namanya cuma sebutan sih ya untuk lebih menghormati ya. Oke, baik. Kalau gitu, oh iya ya, anak SMA ya. Oke, baik. Baiklah kalau gitu ya, nggak apa-apa. Kalau gitu berarti kita kenalan ya. Jadi, oh ada anak mudanya, saya panggil nama ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya kalimat kedua ya, yaitu bunyi apa tadi? Adik perempuanmu mau beli yang besar atau yang kecil? Jadi adik perempuanmu mau beli yang besar atau yang kecil? Saya coba unmute ya. Partisipan yang ada, oke. Ibu Meinar ya, saya unmute. Ni hao Ibu. 晚上好，老师。 Oke, 晚上好 Ibu. Silakan kalimat kedua. 你妹妹要买大的还是小的？你妹妹要要买买大的还是小的。小的？很好。Oke, 好，谢谢您Ibu Meinar. 谢谢 Sudah 老 benar 师。 ya. Oke, 不客气. Saya mute kembali ya, Bu. 你妹妹要买大的还是小的? Coba kita lihat, 你妹妹要买大的还是小的? Ya, tadi ada Ibu Helena udah benar. Ibu Maria, 你妹妹要买大的还是小的? Oh, udah benar semua ya. Terus kemudian Clay, 你要左边的还是右边的? Oh, yang tadi ya Bu ya, tapi udah benar karena ada te ya. Oke, baik.
Nah, kemudian Ibu Yunita juga sudah benar ya. 你妹妹要买大的还是小的？ Ibu Leoni, 你的妹妹要买大的还是小的？Oh, sudah benar. Ibu Elena, 你妹妹要买大的还是小的？ Udah benar. Ibu Ratna juga sudah benar. Oke, baik. Ya, apa namanya? Berarti teman-teman sudah cukup paham ya, karena saya lihat di kalimat kedua itu sudah ada te, tidak ketinggalan ya. Jadi justru te ini membantu kita untuk tidak mengulang bendanya. Ya, jadi cukup 买大的还是小的. Misalnya 大的书包还是小的书包. Sebenarnya lengkapnya gitu ya. 书包 misalnya tas. Tapi kita nggak perlu sebut lagi barangnya. Begitu juga 你要左边sorry 你要右边的东西还是左边的东西 seperti kalimatnya Bu Feli. Nah, tungsinya yang kita boleh buang tapi te-nya tetap harus ada. Oke, cukup untuk te dia sebagai pasangan untuk kata sifat dan kata benda. Cukup jelas teman-teman untuk konteks ini. 清楚了吗？对对对对。 Cukup jelas ya. Baik. Kalau gitu saya lanjut ke bahan kita. 清楚了啊. Oke. Nah, teman-teman kalau di modul kedua ini saya ada tambahkan semacam pepatah ya. Pepatah atau peribahasa yang dulu saya pernah dapat terus saya juga senang ya. Mungkin teman-teman bisa belajarnya dari kosakatanya atau mungkin teman-teman juga bisa belajar dari maknanya gitu ya. Ini tambahan aja ya. Oke, saya minta tolong dibantu baca oleh volunteer yang masih tunjuk tangan. Ibu Chunrong, boleh bantu saya baca? Nin hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu, silakan bantu saya baca, boleh? 一寸光阴，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。好，谢谢您，Ibu Chunrong. 谢谢老 pronunciation-nya 师。 bagus ya, 发音很好，谢谢您。再见, Bu. Ya, oke, saya mute Mbak. Kita akan lihat yuk. 一寸光阴一寸金. Di sini juga kita mereview kembali perubahan nada. Masih ingat? Perubahan nada i, itu emang di mana cun nada 4, maka i berubah jadi nada berapa, teman? 一寸光阴一寸金. Ya, nada 2 ya, karena cunnya nada 4. Jadi pola sebenarnya ada pola ya. Nanti review lagi itu perubahan nada cuma ada pu sama pu dan i, dan di mana kalau 4 depannya pasti 2 gitu ya. 一寸光阴一寸ins ya. 一寸光阴一寸金. Jadi zaman dulu banyak banget dipakai untuk ukuran panjang. Nah, ketika orang tersebut menuliskan kalimat ini, dia pakai perumpamaan temannya. 光阴 ini adalah waktu. 光阴就是ya, tapi ini dipakai di zaman dulu. Kalau teman-teman tanya saya, kuang artinya apa? Kuang artinya terang. Sedangkan in artinya mendung. Tadi di permulaan kelas saya ada bilang, 我这儿从下午阴天就是这个阴. Jadi teman-teman lihat, oh iya ada gelap, ada terang. Waktu kan, ada siang, ada malam, ada pagi, siang, terus ada malam. Makanya 光阴就是时间 waktu. Sekarang yang dipakai adalah istilah 时间. 光阴 itu istilah zaman kuno ya. 一寸光阴一寸金. Jadi orang dulu tuh mengibaratkan ya sepotong waktu itu dan sepotong 一寸金. Apa itu jin? Emas. Ya, oke. 一寸光阴一寸金. Tapi, jadi misalnya gini, oh oke, apa namanya, kita umpamakan satu ukuran waktu, terus ada satu ukuran emas. Nah,
arti yang terkandung di dalamnya sebenarnya yang di bawah ya. Cun jin nan mai, cun guang yin. Tapi penggalan emas itu sulit untuk membeli, sulit nan itu sulit, sulit untuk mai-nya kita udah belajar ya di lesson ini ya, membeli penggalan waktu. Mungkin bahasa Indonesia kita lebih kenal apa? Waktu adalah emas gitu ya. Atau bahkan sebenarnya waktu itu lebih penting dari emas. Karena waktu itu tidak bisa dibeli sama emas. Tidak bisa diputar kembali. Kalau saya perumpamaan ya, contoh hari ini tanggal berapa teman-teman? Tanggal 20 Oktober 2023. Begitu nanti malam ini lewat jam 12 gitu ya, kita berganti ke 21 Oktober 2023, kita nggak bisa beli yang namanya 20 Oktober 2023。所以，以前我学到这句话的时候，是我们老师说，我们要珍惜，要爱惜时间。Ya, jadi sebenarnya dulu waktu saya belajar gitu ya, lalu saya bilang 时间，好好学习，因为时间一旦过去，就不能再返回来。Ya, jadi kalau waktu begitu lewat, ya memang nggak bisa balik lagi ya. 爱惜时间，爱 itu mencintai, sorry，等一下，爱惜时间，爱 mencintai ya. 惜 dari 珍惜 artinya menghargai. 所以呢，这句话就是教我们要好好珍惜时间，要好好爱惜时间因为一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。Kalau teman-teman suka pepatah-pepatah yang kayak gini, boleh dijadikan sebagai pemancing minat untuk belajar lebih dalam. Karena ini juga ada kosakatanya, juga ada filosofinya, juga ada makna pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Semoga teman-teman suka dengan kata-kata ini atau mungkin yang udah pernah dengar, anggap mereview ya. Cun jin nan mai, cun guang yin. Biasanya kalau kita mau kayak bahas ke orang bahwa oh waktu itu penting loh gitu ya. Nah teman-teman mungkin nggak pakai yang atas karena intisarinya ada di yang bawah. Jadi teman-teman bisa langsung dengan singkat bilang cun jin nan mai, cun guang yin. Mungkin teman-teman mau bilang sama nasihat sama siapa gitu ya, anaknya atau apa, bahwa oh waktu itu berharga loh ya, tidak bisa dibeli sama uang, bla 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 gitu ya. Teman-teman tinggal pakai pepatah ini ya, cun jin nan mai, cun guang yin. Jadi emas itu sulit untuk membeli waktu yang ada. Oh ya, mau ciptakan mesin penjelajah waktu dulu gitu ya. Baiklah ya, kalau itu di film Doraemon ya. Oh, 很希望有那种机器ya. Dan saya juga berharap ada mesin waktu seperti itu ya. Tapi memang belum ada ya. Oke. Baik, kalau gitu teman-teman cukup jelas untuk pepatah ini. Sebentar ya, sambil saya lihat ada yang pertanyaan berhubungan di sini nggak ya? Oh, Ibu Sylvia. Apa artinya Laoshi? Oh, oke. Ibu mungkin tadi Ibu tanya pas saya belum jelasin ya. Tapi sekarang udah jelas. Kuangin itu artinya waktu. Kuangin itu artinya waktu yang sinonim dengan 时间. Kita belajar 时间 waktu ya. Nah ini, 老师你有时间吗? Jadi kuangin sudah jarang dipakai. Biasanya dipakai di artikel kuno seperti ini. Nah kalau kita sehari-hari biasanya kita pakainya 时间. 老师有时间吗?我想问几个问题 gitu ya. 老师 ada waktu nggak? Saya mau tanya beberapa pertanyaan. 时间. Oke. Ibu Yovita cukup jelas. Jadi kuangin adalah waktu ya. 时间. Tadi Bu Sylvia juga sudah. Tadi kayaknya pertanyaan masuk sebelum dijelasin ya, benar nggak? Kalau oke, saya mau lanjut ke berikutnya. Cun jin nan mai cun guang yin tadi maksudnya emas tidak dapat membeli waktu
waktu. Begitu ya, Laoshi? Iya, betul. Emas. Jadi teman-teman punya banyak emas pun tidak bisa beli waktu yang tahun lalu gitu ya. Benar nggak? Kata-kata Chengyu. Enggak, Chengyu itu dia 4 huruf, Bu Sylvia. Kalau Ibu maksud Chengyu itu dia biasanya sifatnya 4 huruf. Kayak gitu ya. Nah, tapi 4 huruf itu namanya Chengyu. Contohnya, um, 刻苦耐劳 gitu ya. 刻苦耐劳 itu 4 huruf. Tapi kalau ini enggak. Ini cuman kayak semacam keyen ya, peribahasa-peribahasa yang untuk mengingatkan kita bahwa waktu berharga gitu ya. 清楚. Oke, baik. Jadi Ibu Sylvia juga sudah saya jawab ya. Chengyu itu lebih ke 4 huruf. Ya, peribahasa ya. Ichun Guangyin, Ichun Jin. Oh, Ichun Guangyin adalah kalau kita mau translate itu adalah sepenggal waktu, sepenggal emas ya. Jadi ini Ichun itu pas banget kita belajar beberapa waktu lalu itu tentang kata bilangan. Ini dipakai untuk kata bilangan sepenggal waktu, terus sepenggal emas. Jadi maksudnya dibandingkan apple to apple lah ya, teman-teman. Kalau ada satu penggal waktu, terus ada satu penggal emas, kalau dibandingkan gitu ya, mungkin ya sama-sama sepenggal. Tapi begitu kita lihat makna eh, sebenarnya bahwa eh, sepenggal emas itu sulit untuk menggantikan sepenggal waktu, bahkan waktu yang sudah berlalu, gitu ya. Oke, Lidiana sudah cukup jelas? Oke, 清楚了吗? 我可以继续吗? Saya boleh lanjut ya. Oke, baik kalau sudah saya lanjut ke 第7课. Oke ya, kita akan masuk ke lesson ke-7. Lesson ke-7, 我们看一下生词好吗？14页 halaman 14 ada kosakata dari lesson ke-7 第7课的生词，大家可以看一下14页 halaman 14，找到了吗？Sudah ketemu? Teman-teman, saya saranin kalau teman-teman nggak punya buku, buka apa namanya, bahannya perlu di tab yang bisa di zoom in zoom out ya. Terus atau teman-teman ngeprint sendiri juga nggak masalah, karena kalau bergantung sama layar saya ini tulisannya agak kecil ya, takutnya nggak nyaman kalau pas lagi belajar. Itu doang sih sarannya ya, karena saya pribadi aja lihat itu agak kecil kayak gitu ya. Itu saya juga pakai tab. OK，好同学们看一下生词，我给大家念一遍然后我们来一起念ya. Saya akan bacakan sekali, nanti kita akan baca bersama-sama ya, kita latihan baca. 生词，生词，您，事儿，能，像，请假，行，给，那，为，母亲，哪位，同事，回来，说，转告，麻烦，告诉，以后，打电话，电话，手机，知道，号码，放心，一定，次，方便，接电话，
接电话。OK，sudah selesai berarti ya 29个生词。好再来一次好吗？生词您事儿能向请假行给那位母亲哪位同事回来说转告麻烦告诉以后打电话手机知道号码放心一定次方便接电话。好，我们来念一下啊。Oke, yuk kita latihan baca. Tadi ada Dr. Evelyn. Oke, Nin hao. 您好，老师。好，来，我们念一下啊，从生词 dari 生词，kemudian baca dari nomor 1 sampai 5，第1到第5，来，开始，1、2、3生者，OK，您哦，事儿事儿，事儿 ya, nada 4 ya, 事儿，事儿能，OK，像很好呀，cuman tadi ada 事儿，yang lainnya sudah bagus ya，谢谢您Dok，很好，谢谢很棒。老师。不客气。再来，我们接下去有把阿敏，OK，您好吧，你好，晚上好，老师。晚上好吧。我们念一下第6到第10，6 sampai 10，silakan Pak，好，请。好，请假，请假哦，等一下，对不起，ini 啊， 假nada 4 Pak。iya， Ya, 请假，很奇 sorry, 怪， sorry. 我 Teman-teman 读啊， bantu, iya, busu. Ini dia memang ada nada 3, tapi di sini teman-teman bantu revisi ya. 哎呀， Itu harus ada 4. Ya, bantu saya revisi. 很 Jadi 奇怪啊， cia ini dia memang ada 请假， maksud belajar ya. Ada benar, tapi ada ini palsu. Ya, oke, ada 4. Silakan Pak. 请假. OK，请假， Terus, 行 oke. 给 Mhm, 那 mhm. 位， 好，很好。Pak Amin sudah bagus ya 谢谢 nada-nadanya 老 juga. 师。 Nin. Saya mute kembali, Pak. Nah, jadi teman-teman kalau karena gini, saya bacain huruf Hanzi-nya. Saya lihatnya huruf Hanzi. Jadi kalau teman-teman merasa, Lause ini bukannya nada 3 ya, kok Lause bacanya nada 4. Kalau misalnya begitu, teman-teman ragu, tolong konfirmasi ya. Ini tadi Pak Amin bacanya salah, baru saya oh iya ya, di tandanya itu nada 3 ya. Karena kalau saya bacain ke teman-teman, biasanya saya lihatnya huruf Hanzi. Jarang saya lihatnya huruf pinginnya ya, jadi nggak ngeh. Nah, teman-teman bantu revisi nomor 6, cianya nada 4. Memang huruf ini ada 2 cara baca ya, tergantung konteksnya. Oke, 好，再来，我们继续, kita lanjut. Ada Ibu Ita. Nin hao, Ibu. 您好，老师。 Oke, Ibu Ita, kita akan baca ya. 11到15，我们念一下11到15，来开始，1、2、3。母亲哪位同事回来？等一下，同事。同事 2 ya, 2, 4. Oke, terus 14. 回来 Oke. 说13可以再来一次吗？是13，同事。很好，同事，谢谢您，Ibu Ita. Yang lainnya 谢 sudah 谢 bagus. 老师，再见。再见. Saya mute kembali, kemudian Ibu Linda Suryani ya. Nin hao, Ibu.
Saya unmute lagi ya. Nin hao Ibu. Oke, kemungkinan sinyal ya Bu. Kalau gitu saya lanjut ke bawahnya dulu, Ibu Meiska. Nin hao Ibu. 您好，老师，晚 Oke. 上好。 晚上好Ibu Meiska. Oke, baik. Ibu Linda juga kebuka ya? Lause tadi Oh, agak oke. Kalau gitu, sorry. Mungkin saya mute dulu ya. Nanti ya, habis Oke. Ibu Meiska ya. Oke, baik. Hao, 谢谢您. Oke, baik Bu Meiska. Kita akan baca 16 到20. Ya, 好，老 16 师， sampai 20. Silakan. 1、2、3. 好，川告。 Oh, cuan. Jadi Oh iya, sorry, sorry. ZH itu dia bersih. Cuma lidahnya memang diangkat ya. Z itu bersih. Cuan, kau. 转告 Yes. 麻烦 Uh-uh. 告诉 Oke. 以后 以后. 以后 Ya, ada 3 ya. 打打电话 Oke. 19可以再来一次吗？19? 以后 Yes. 以后. Jadi kalau 3 itu dia turun baru nyambung sampingnya. 以后. Oke. Terus kalau 16 boleh sekali lagi, Bu. 专告 Cuannya udah bener, cuman nadanya aja ya. Cuan. 3 juga. Jadi turun dulu. Cuan kau. 转告 Yes. 很好。谢谢您, Ibu Meiska. 谢谢老师。不客气，再见. Oke, baik. Saya mute dulu. Kemudian berikutnya, oke. Tadi Ibu Linda mana? Baik. Kalau gitu saya lanjut lagi ya. Nanti boleh tunjuk tangan ya, Bu. Bu Leni. Oke, Bu Leni, Nin hao. Oke. 你好，老师。 Oke, Nin hao Bu Leni. Kita akan baca ya 21到25. 来，开始，mulai ya. 1、2、3。电话，电。电话， Nah, iya benar. Belakangnya jangan naik ya. 电话. Oke, 22. 所以，手机，手 dia OU ya. 手机. 手机， Yes, 手机. 23. 知道，知道. 知道， Ya, nadanya ya 1 dan 4. 24. 号码， Benar. 号码. 25. 放心， Oke, 放心. Baik, tadi 22 boleh sekali lagi, Bu. 22. 手机，手机. Kemudian 23. 知道，知道，很好。谢谢你, Bu Leni. Sudah bagus kok ya. 谢谢谢。谢老师。 Bukaci, 再见. Saya mute kembali ya. Baik, berikutnya adalah Ibu Wiriani. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师。 Oke, Nin hao Ibu. Yuk kita baca 26到29. Silakan Bu. 一定 好. 是 方便 好. 接电话。 Oke ya, sudah bagus semua benar ya. 谢谢你, Bu Wiriani. 再见. 谢谢老师。 Bukaci, 再见. Saya mute kembali ya, Bu. Oke, kita satu putaran lagi ya. Kita lihat lagi ke atas ada 生词, 然后第1到第5. Saya minta dibaca Ibu Fani. Ya, Nin hao Ibu. Oke, saya sudah unmute Ibu Fani. Bisa? Oke. OK， Uh,
Baik, Ibu, kita akan baca. Ibu Fani masih bersama saya? Masih dari nomor berapa, Lause? Dari, Ibu jangan turunin tangan dulu ya, Bu, karena nanti saya nggak bisa mute, karena dia turun ke bawah. Oke, boleh baca dari Shengci, kemudian nomor 1 sampai 5 ya. Yuk, silakan Bu. 1, 2, 3. 生词 Mhm, 您 oke. oh serve Oke, nomor 2. serve Ya. Oke, terus 能 3. 像 Oh, sure. Oh, kayaknya internet saya ya, Bu ya. Oke, baik, agak telat internet saya. Kalau boleh nomor 3 sekali lagi, Bu. serve Oh, jadi sure ini dibaca satu satu 一口气 gitu ya, satu nafas. Jadi sure. sure Iya, jadi nya itu dia gabung ya, 一口气 sekaligus ya. Oke, terus kemudian nomor 4 boleh, Bu? 能 Oke. Terus nomor 5, 想 nada 4, Bu. 像。Iya, 像，很好，谢谢您，Bu Fani，再 Oke, 见，谢谢老师，不客老师气。再见ya. 再见，再见。Saya mute kembali ya, Bu. Oke, baik. Jadi tadi sure ya, 一口气 itu satu nafas. Jadi nya itu digabung ya ke si sh-nya. Jadi sure gitu. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Ada Ibu Linda. Nin hao, Ibu. 你好，老师。Oke, baik Bu Linda. 我们念一下第6到第10好吗？第6到第10。第10 OK，OK，来开始啊！1、2、3。请加，请加哦，请假，行给那请请假，假 假-nya ada 4. Ya, betul. 请假。请假 Oke, 7. 行 Mhm, 给 Oke. 那 Mhm. 位 Oh, 喂 位， ya, 喂。好，谢谢您，Ibu 谢谢 Linda，老师，很好啊，再见，不客再气。见。 Saya mute kembali ya, Bu. Kita lanjut berikutnya ada Ibu Sylvia. Oke, Ibu Sylvia, saya unmute ya. Nin hao, Ibu. 喂，你好，老师，晚上好。 OK，晚上好，Ibu。Ibu Sylvia，我们念一下11到15好吗？哦，好。来，开始啊。这一，母亲。12，哪位？哪位？OK， 13，同时。同事。同事。呀，同事。 14，回来。回来，OK。 15，说。说。说。 Ya, nada 1. Ibu boleh sekali lagi yang 13, 13. 同时。 Nadanya 是 nada 4. 同事。 Ya, 同事。同事。是 nada 4. 谢谢您，Ibu 啊， Sylvia。谢谢你，不客气，再见，Ibu。再见。再见。OK，然后我们再继续16啊，16 ya。16 ada Ibu Lilian. Oke, Ibu Lilian, Nin hao. 晚上好，老师。 Oke, 晚上好Ibu Lilian. Kita baca ya 16到20, 16 sampai 20. Yuk, silakan. 转告 Oke. 麻烦 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 ya, 麻 ma-nya 烦 dua ya. 麻烦 麻烦 terus 告诉 oh, 告诉 告诉 ya, 4 ya. Oke, terus 19. 以后 20. 打电话
Oke ya, nadanya juga sudah bagus ya. 谢谢您 Ibu Lilian, 再见。谢谢老师，再见。不客气，再见。Oke, ya sudah oke. Terus kita minta dibaca lagi ada Ibu Lidiana. Ibu Lidiana ya. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师，晚上 Oke, 好。 晚上好Ibu. Silakan kita akan baca 21 到25. 来，开始ya. 21 sampai 25. Silakan Bu. 电话、嗯手机、 ，oke. 知道、 号码、 oke. 放松。 Wah, sudah bagus ya nada-nadanya ya. 谢谢您 Ibu Lidiana. 再见。谢谢老 Sudah 师， bagus 再 nadanya 见。 ya. 不 好， 客气. Lanjut berikutnya kita minta Ibu Cindra ya, Ibu Cindra. Saya unmute. Nin hao Ibu. 麻烦告晚上诉好，老师。告诉 Oh, 晚上好. Sorry ya, kayaknya ada yang bocor ya. 哦， 等一下Ibu. Yang bocor. Oke, kayaknya sudah dibantu mute ya. Oke, baik. Tadi ada suara. Baik, Bu Cindra. 嗯，我们念一下26到29，来开始呀，1、2、3，一定 ya，一定，nya 2 ya，一定，是好，方次，方便好，terus 接29，电话，接电接话，很好，接电，接电话，好，谢谢您Ibu, nadanya sudah bagus ya, 谢谢您Ibu 谢谢老 Cindra, 师。 不客气，saya mute kembali ya. Oke, Ibu Fediana saya unmute. Nin hao Ibu. 您好，老师，晚上好。 晚上好, Ibu boleh bantu saya baca nomor 6, 第6, 请假， 请ya, 请假. 请假， Jadi Q itu dia ada angin. 请假请假，请假。再来是1313，董事， ya.董 T 事， baca TH. 同事， Ya benar ya. 同事，同事。Jadi baca TH. 再来一个就是16，嗯，董事转转告转告，对，转转告很好呀，转告nya udah bagus. 18告诉，告诉，好，再来22， 22，手机，很好，手机，谢谢您Ibu Fediana，很好，谢谢老师。客气，saya mute ya. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Bu Helena, oke, Nin hao Ibu. 晚上好，老师，你好。晚上好，Bu Helena。请您念一下23， 23，知道，知道，好，知道，然后12，哪位？哪位？哪位？哪啊，位？ 位nya ditekan ya，哪位？好，再来是28， 28，方便，方便，边nya ditekan ya Bu ya，方便。方便 OK，再来一个就是29接电话，呀，接电话。好，谢谢您Ibu Helena, sudah bagus ya. 再见。再见Ibu, saya mute kembali ya. 好，再来是电话 Ibu 电话 Acun, Ibu Acun ya, sebentar saya unmute. Oke, Ibu Acun. Oke, Nin hao Ibu. Oke, bisa Bu? 您好，老师。 Nin hao 晚 Ibu. 上好，老师。 晚上好, boleh baca nomor 5, 第5. 第5，向然后1919，以后以后再来是
1414回来回回来回来boleh lain ada 2 atau dibaca ada 5 ya. 回来回来呀，回来。再来2414号码号码，然后1919 1919以后以后，对，以后。好，谢谢你，Ibu Acun. 发谢谢音很好老师。ya, pronunciasinya juga sudah bagus ya. Saya mute kembali. 再来是 Ibu Nani ya, Ibu Nani, saya unmute sebentar. Wait, sorry. 呀，Ibu Nani silakan. 您好。老师你好， OK，Ibu Nani 您好。可以帮我老念一下？师您好，您好呀，OK ya, kedengaran ya. Baik, 请您帮我嗯，念一下第6。老师您好， Oke, baik. Ibu, kedengaran suara saya? Boleh baca nomor 6? Oke, Bu Nani. 老师您好，您好，能听到我的声音吗？Sepertinya sinyal ya Bu ya, atau sinyalnya 老 saya 师 nih? 您好， Nin hao Ibu. Teman-teman suara saya sinyalnya pas sinyalnya Bu Nani ya? 老师您好， Iya, 老师 sepertinya 您好， Oke, baik. Suara sorry, berarti sinyal Bu Nani ya yang nggak bagus ya. Ibu bisa kedengar suara saya sekali lagi saya tes. Nin hao Ibu. Oke ya, sepertinya sinyalnya Bu Nani ya. Oke, suara saya jelas ya. Oke, baik. Gitu. Sebentar. Saya coba unmute satu orang lagi ya sebelum ini. Ibu Verna. Nin hao Ibu. 你好老师， OK，Ibu 可以帮我念一下24. Boleh bantu baca 24? 号码号码。号码 Ya, jadi HAO, O-nya bunyi U ya Bu ya. 号码。号码 Oke, terus 第6. 6，请假请假。好，再来是第3. 确认事儿 Sure, oke. Terus 13. 东冲同事同事，对，同事很好。再来同事25. 方方心放心对，放放心，心，好，放心呀。Oke, Ibu Verna sudah cukup bagus ya. 谢谢您，好，加油。谢谢老师，晚上不客气，再见，晚上好。Oke, saya mute kembali ya. Nah, teman-teman, 我们先到此下课. Jadi kita sampai di sini dulu. Saya juga masih ada kelas berikutnya. 我们下星期才来听解释ya. Minggu depan saya akan jelasin apa namanya artinya. Nah, nanti ini saya ada kelas parenting. Kalau teman-teman suka belajar, teman-teman boleh ikut karena kelas parenting saya dapat banyak manfaat ya. Karena saya butuh banget untuk berinteraksi dengan anak saya juga gitu ya. Dimana jujur saya dapat satu hal poin yang basic ya. Kalau teman-teman senang, teman-teman boleh ikut. Dimana kita kan semua sayang sama anak. Tapi bagaimana supaya anak paham kita sayang sama dia? Nah, contoh sederhananya kalau teman-teman mau lihat contoh ya. Jadi kalau anak saya tuh suka gambar-gambar di tangannya pakai spidol, dia coret-coret tangannya gitu. Tapi sebagai orang tua kan kita pasti pengennya ini jangan coret di tangan, tapi coretnya kalau bisa atau gambarnya di buku. Nah, ketika itu saya sadar gitu ya, waktu saya bilang jangan coret di tangan gitu ya. Nah, waktu itu
saya langsung diingatkan, oh ya, waktu di kelas parenting yang nanti saya mau ikut, si coachnya bilang, coba kita bersikap bagaimana memahami dia. Akhirnya saya ganti kalimat saya dengan, kamu gambar di tangan ini maksudnya apa? Terus teman-teman, saya amazed banget, dia cerita sama saya, dia bilang, oh ini saya gambar, dia suka 水泥车 ya, jadi dia suka mesin semen. Dia jawab saya gitu ya, ini saya gambar 水泥车, tapi tidak ada rodanya gitu ya. Terus saya bilang, oh gitu, jadi kamu gambar 水泥车 tanpa roda ya gitu ya. Dia bilang, iya. Nah, terus saya bilang, kalau gitu lain kali mau gambar 水泥车, kita gambar aja ya di kertas ya, jadi mama bisa lihat dengan jelas. Nah, ketika saya ngomong gitu ya, saya senang banget karena apa? Sejak hari itu dia tidak gambar lagi di tangannya, teman-teman. Dia tidak coret-coret lagi di tangannya. Jadi menurut saya sih, jujur saya dapat banyak poin yang saya bisa praktekin langsung. Tidak sama anak sebenarnya, tapi kalau teman-teman ada kerja, tim, segala macam, menurut saya itu membantu sekali. Karena kadang-kadang kita kan pengennya, niat saya baik loh, kita langsung direct ngomong. Tapi itu kadang-kadang tidak bisa masuk. Kita perlu menempatkan, kita mau memahamin dia ini maksudnya apa. Jadi teman-teman, pribadi ya, ini saya tidak tidak dibayar, tidak ada endorse ya, tapi saya pribadi dapetin manfaat dan saya happy gitu ya. Berarti kan kalau dengan begitu hubungan kita dengan anak dan dengan siapapun akan bagus. Jadi karena saya happy, saya dapat manfaat ya, teman-teman kalau senang belajar gitu ya. Memang judulnya parenting, tapi menurut saya bisa pakai untuk kayak saya punya tim gitu ya dalam kerjaan saya bisa pakai. Artinya saya menempatkan posisi saya memahami tim saya dan benar-benar saya happy ya karena bermanfaat. Jadi teman-teman kalau senang nanti boleh hubungin Pancang ya. Jadi semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya. 所以我们下星期见，谢谢班长，谢谢大家，拜拜，再见。谢谢老师，再见，老师。再见。班长。